Para kekasih, tema yang akan saya sampaikan adalah satu tema yang penting sekali. Apakah engkau, Tuhan, apakah engkau akan memenangkan aku? Saudara, memang di dalam pertanyaan dan perkataan dari Daud yang akan kita periksa sebentar, mengandung sedikit tanda tanya, atau kurang percaya, atau kurang yakin, saudara. Dan untuk itu Tuhan menjawab. Kalau sekarang ada kekurang percayaan pada kita, kebimbangan, khawatir, dan kita merasa bahwa kita belum begitu pasti, kita belum begitu secure, kita belum begitu merasa aman. Apakah aku bakal bisa menang? Seperti laguku yang terakhir tadi. Engkau memberi kemenangan kepadaku. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada Anda bahwa pada pagi hari ini, Dia akan memberikan jawaban yang pasti. Katakan, jawaban Tuhan pasti. Bahwa saya akan menerima kemenangan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sebentar nanti kita akan membaca ayat ini, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa Daud sedang dalam keadaan yang stres, saudara. Apa sebab? Karena tiba-tiba saja orang-orang Filistin, jangan lupa Amalek dan Filistin, ini dua bangsa bebuyutan yang selalu ingin menghancurkan Israel. Mungkin saudara bertanya, Tuhan kan Maha Kuasa, kenapa mereka tidak disebul aja? Kenapa mereka tidak dipites saja? Ataupun diberikan sabda, lenyaplah. Maka mereka semua bisa mati semua, hancur lebur. Kenapa? Ya, ada maksudnya. Maksudnya supaya Tuhan dengan adanya musuh-musuh saudara, saingan saudara, di kiri kanan muka belakang saudara, dengan maksud supaya saudara dan Daud, katakan saya dan Daud, harus berharap 100% terus menerus kepada Tuhan Yesus. Amin. Maksudnya mulia dan luhur, saudara. Kalau dibikin habis semua oleh Tuhan, saya mau tanya, Tuhan kira-kira mampu apa tidak? Mampu sekali. Kenapa tidak mampu, saudara? Tetapi Dia mengizinkan, katakan Tuhan mengizinkan, supaya ada musuh-musuh di sekitar saya, dengan maksud membawa saya selalu dekat dengan Dia. Yang mengaminkan, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Apakah engkau akan memenangkan aku, saudara? Ini adalah satu pertanyaan, dan pertanyaan ini langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara, di sini kita melihat pertanyaan ini pertanyaan yang lumrah. Tuhan, sebentar, saya jam 1 ini mau ujian terakhir untuk kesarjanaan saya. Tuhan, apakah engkau akan memberikan kepada saya kelulusan? Nah, ini satu contoh. Tuhan, anak saya ini tidak karu-karuan nakalnya. Apakah dia akan berhasil di kelak kemudian hari dia? Ini satu contoh. Kita selalu ada pertanyaan dalam hidup kita. Tanda tanya yang besar. Apakah aku akan menang apa enggak ya? Kalau Tuhan berkata menjawab, aku bakal menang, aku mantap. Sudah. Demikianlah dengan Daud juga. Tuhan, apakah engkau akan memenangkan aku? Engkau akan memberikan kemenangan? Kalau engkau akan memberi kemenangan, aku maju. Tapi kalau engkau tidak memberi kemenangan, aku tidak berani maju. Daripada aku mati. Saudara, nah di sini kita melihat bahwa sekaligus iman dari Daud diuji. Untuk apa? Untuk dia selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Katakan, ujian iman kepada saya melalui musuh dan problema, supaya membawa saya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya harus mengingatnya bahwa ini cara Tuhan menyelamatkan saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara membuka lebih dahulu di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-19. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-19, para kekasih. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-19.
Di Alkitab saya Perjanjian Lama halaman 446. Judul daripada episode ini adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ya, jadi pada akhirnya Daud menang. Pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Ya, demikian juga kita harus yakin demikian. Katakan amin, saudara. Ya, ayat 19, 1-2. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Katakan luar biasa. Bila saya bertanya, bila saya mengaku tidak mampu, Tuhan segera menjawab saya. Amin. Jadi saudara, kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara selalu menemukan hal ini. Ini ciri yang khas dari Tuhan memberi kebesaran hati kepada umatnya. Siapa yang sedang dalam keadaan yang sangat kritis, darurat, dan nyaris hancur dan binasa, maka Tuhan selalu menjawab kepadanya. Amin. Saya yakin kalau saya memberi kesempatan untuk saudara bersaksi semua, saudara paling tidak saudara ada 10 atau 20 mujizat jawaban Tuhan yang direct langsung kepada saudara. Saya percaya, saudara. Cuma seringkali kita tidak menyaksikan kepada orang lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang khas. Katakan, inilah cara yang khas dari Allah Bapa menjawab doa saya. Amin. Besar hati ya saudara. Besar hati apa tidak? Ya, agukkan kepala ke samping, katakan, besar hati apa tidak? Tidak boleh kecil hati. Bilang, tidak boleh kecil hati. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu inilah cara yang khas dari Tuhan. Ketika Daud bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Saudara, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku Tuhan? Akan menangkah aku Tuhan? Akan kau menangkankah aku Tuhan? Sesuai dengan judul ini, apakah engkau akan memenangkan aku? Saudara, Daud bertanya dan Tuhan menjawab. Katakan, saya bertanya, Tuhan pasti menjawab. Saudara, itu sebab penting sekali kedekatan kita dengan Allah Roh Kudus. Dimanapun saja ketika saudara senang, semua running well dan lancar dan baik, jangan lupa, engkau dan saya harus selalu dekat. Ketika berkat melimpah, jawaban diberi, semua baik, gak ada apa-apa, harus dekat sama Tuhan. Juga ketika saya dan saudara dalam keadaan yang kritis, seperti Daud, tetap bertanya kepada Tuhan, supaya dia tidak meninggalkan engkau. Dengan pertanyaan dari Daud ini, Tuhan menjadi senang dan lega, bahwa Daud tidak lagi mengandalkan pada kekuatannya sendiri. Ini satu pertanda bahwa anaknya ini, yaitu Daud, raja yang besar ini, tetap mengandalkan dia, Allah Yehova. Itu sebab Anda harus tahu, cara yang dipakai oleh Daud adalah cara yang menjatuhkan hati Allah sekali lagi. Katakan, menjatuhkan hati Allah sekali lagi. Ingat, ini cara saudara menjatuhkan hati Tuhan untuk membuka jalan keuangan saudara, untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk membuat masa depan yang gemilang bagi anak-anak saudara, untuk memberikan jaminan yang luar biasa di hari tua saudara, yaitu kalau saudara berusaha menjatuhkan hati Tuhan sekali lagi. Saya tidak bisa mengatakan terus menerus, tetapi selalu saudara punya satu prinsip, satu pedoman. Sekali lagi aku akan menjatuhkan hati Tuhan supaya sayang kepadaku. Kalau saya dan saudara mau bertindak demikian, maka saya percaya kemenangan yang sama yang diberikan kepada Daud akan diberikan kepada Anda
ketika engkau mendengar firman ini, dan dimanapun engkau berada pada saat ini, kalau engkau bisa menjatuhkan hati Allah, the mercy and the grace of Christ become one in your life, and you make it down in your life, and covering you wholly, then God will give to you the victorious life ever and ever. Itu sebab Anda dan saya harus percaya, kalau kita bertanya, apakah engkau akan memenangkan aku? Saudara, apakah engkau akan menyembuhkan aku? Apakah engkau akan memberkati aku? Apakah engkau akan membuka jalan bagiku? Saudara, kita sedang menjatuhkan hati Allah. Kenapa? Karena dia melihat, oh anakku, kamu merasa tidak bisa hidup sendirian, dan kamu minta keyakinan dari aku. Aku menghargai. Walau sedikit ada keraguan, kan kamu namanya juga manusia. Aku menghargainya. Katakan luar biasa. Itu sebab dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Di sini kita melihat kira-kira ilustrasi lukisan daripada Daud, raja ini. Saudara, dia saben kali mempunyai kebiasaan berlutut. Saudara, dan dia melepaskan, dia punya mahkota kerajaan, pedang kerajaan, perisainya, dan dia berlutut dan dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku, ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sekali lagi, bila saudara dan saya bertanya, dia apa? Menjawab. Itu sebab kalau saudara tidak tanya, saya tidak tanya, dia mempunyai kesan, dia dari sorga melihat, kamu sedang dalam keadaan darurat, gawat kayak begini, kamu tidak tanya sama aku, kamu tidak minta tolong sama aku. Saudara, itu sebab jangan anggap bahwa saudara itu mengalami pencobaan, ujian, dan segala hantaman dari orang-orang yang tidak suka kepada saudara, itu Tuhan nggak ngeliat. Jangan punya pikiran kayak begitu. Itu pikiran dosa. Engkau harus tahu bahwa Tuhan melihat keadaanmu. Ketika saya tidak bisa makan, ketika saya tidak bisa sekolah, ketika saya tidak bisa melanjutkan apa yang saya kerjakan di masa ini, saya harus paham bahwa Tuhan Allah Bapa saya melihat keadaan saya. Saudara harus tahu, itu bikin saya, Anda kuat. Kenapa? Karena ada Bapakku yang melihat keadaanku. Kalau saudara bapak dan saudara punya anak keleleran tidak karu-karuan, tidak bisa makan barangkali, sakit tidak karu-karuan, saudara biar mati aja. Aku masih punya 10 kok. Tidak. Walau anakmu 24, engkau akan tetap menyelamatkan anakmu. Saudara. Itu sebab Anda harus tahu, ketika engkau bertanya seperti Daud, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan berkata, majulah. Sebab aku pasti. Pasti apa tidak? Siapa yang berfirman ini? Tuhan Allah. Kalau dia berfirman, dia akan mengingkari firman apa tidak? Tidak. Kalau dia mengatakan pasti, maka besarlah hati Daud. Besarlah hati saya pagi ini. Aku sedang mengalami hal yang sangat darurat dan gawat. Tetapi Tuhan berfirman, aku harus maju. Sebab dia pasti akan memberi kemenangan kepadaku. Seorang anak Tuhan tidak boleh memakai kemampuannya sendiri. Dia harus sangat dekat dengan Tuhan. Setiap kali dia harus banyak mengangkat tangan dan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Seringkali saya tidak meminta doa permohonan, walau saya tahu saya ada beberapa pokok doa yang saya harus ucapkan. Tapi saya lebih cenderung, saya lebih suka menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan dia tahu isi hati saya. Katakan, Tuhan tahu isi hati saya. Ketika saya menyembah dia, saya erat dengan dia, selesai semuanya. Amin. Haleluya. Para kekasih, ada kepastian kemenangan. Katakan,
ada kepastian kemenangan bagi saya bila saya 100% bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, langsung sebelum kita melihat peristiwanya dan bagaimana terjadinya hal ini, saya sudah simpulkan khotbah saya bahwa pasti menang. Katakan, asal saya bersandar 100% kepada Tuhan Yesus. Melalui ketaatan saya kepada firman-Nya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saudara, menarik sekali dalam teks ini, ayat ini, sepenggal kalimat ini dalam Alkitab bahasa Inggris New King James disebutkan, will you deliver them into my hand? Will you deliver them into my hand? Saudara, bukan Daud yang akan menjemput kemenangan, tetapi nomor satu, Tuhan memberi restu dan izin bahwa Daud harus menang. Ketika kita belum maju perang, sudah ada izin apa tidak ada izin? Sudah ada restu apa tidak ada restu dari Allah Bapa untuk kita apa? Jadi sebelum dia maju, saudara, dia sudah mendapat dari Tuhan. Oke Daud, aku deliver kemenangan buat kamu. Saudara, di masa pandemi ini kita sudah sangat hafal ya dan sangat familiar dengan kata apa? Deliver. Apa itu? Diantar. Ya, diantar. Saudara mau pergi dari tempat A, dari rumah saudara ke pasar, saudara pesan GoFood untuk diantar ke sana. Halo? Pakai apa? Gojek, pakai Grab. Ya, saudara diantar. Delivery, saudara. Pesan apa? Pizza. Saudara, di delivery. Dia mendeliver dari dia punya dapur masuk ke rumah saudara. Sudah matang. Deliver, memberikan, mengantar sebagai satu sajian. Saudara, pemberian itu deliver. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau Daud bertanya, saudara bertanya, will you deliver them into my hand? Maka Tuhan akan menjawab, yes, I will give to you. Ya, aku akan memberi kepada kamu. Tetapi Daud, majulah. Katakan, saya harus maju. Walau Tuhan memberi kemenangan, saya tetap harus maju. Amin. Banyak orang Kristen cuma berdoa saja dan dia punya pikiran dengan berdoa saya mujizat terjadi. Saudara, kadang-kadang saudara tidak melakukan apapun, Tuhan membuat mujizat. Katakan luar biasa. Katakan, tetapi seringkali Tuhan memerintah saya untuk melakukan sesuatu. Nah, kali ini Tuhan memerintah Daud supaya Daud maju. Lain waktu Tuhan berfirman, Daud ketika dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan untuk supaya dia bisa mengalahkan Filistin pada waktu sebelum ini, Tuhan berkata, Daud, kamu berdiam diri saja. Disuruh apa? Disuruh apa? Berdiam diri saja. Aku akan mengirim bala tentara dari sorga. Wow, merinding Daud mendengar itu. Lalu aku di mana Tuhan? Kamu dan tentaramu bersembunyi di hutan Tarbantin. Dan di sana kamu akan tetap tinggal sampai engkau mendengar bunyi derap langkah di atas pohon kertau. Maka ketika engkau mendengar ada derap langkah tentara di atas pohon kertau, engkau tahu bahwa aku sedang melawan musuhmu. Kalian berdiam diri saja, bersembunyi di bawah pohon-pohon. Diam
jangan bergerak. Biar tentaraku yang bekerja. Loh, itu Tuhan jelas mengatakan kamu berdiam diri saja. Tetapi sekali ini Tuhan berkata, majulah. Ya saudara, dan menarik sekali, di dalam bahasa Inggris dikatakan bukan maju tetapi go up. Katakan go up. Go up. Naiklah. Ya, jadi saudara bukan maju datar tapi suruh naik mendaki. Nah, ini ada maksud Tuhan. Bahwa perjalanan kita maju ini adalah kita naik lebih tinggi untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Mereka harus melewati satu lereng gunung naik. Supaya mereka bisa melihat musuh mereka. Mereka bisa melihat keadaan sekitar mereka 360 derajat. Naiklah. Saudara. Tuhan tidak memerintah go forward. Tapi go up. Pergi ke atas. Naik ke atas. Selama saya dan saudara menghendaki kemenangan. Maka perintahnya adalah kita harus makin tinggi. Makin apa? Makin rohani. Makin dekat dengan dia. Jangan terus di bawah. Ya saudara, kalau sekarang di masa ini belum selesai, COVID-19 belum selesai, saudara ini sudah diong tidak karuan. Saudara sudah having fun tidak karu-karuan. Saudara, saya kasih tahu. Dengan cara apa Tuhan membuat saudara untuk naik. COVID tidak berhasil membuat saudara untuk naik. Gak berhasil ternyata. Engkau biasa aja. Engkau normal aja. Saudara, repot kan? Itu sebab Tuhan banyak tidak berkenan kepada anak-anaknya. Aku memberikan COVID-19 di dunia. Kamu enak-enak aja. Males ya tetap males. Kamu tidak mempunyai satu kegiatan untuk aku. Kamu tidak mau di rumah katanya takut COVID. Tetapi kalau jalan sepedaan. Kemana-mana. Tapi kalau ke gereja takut. Kerja buka toko. Tapi kalau ke gereja takut. Saya mau tanya. Engkau punya hati nurani. Masuk akal apa tidak? Cengli apa tidak? Bocengli. Itu jawaban saya. Itu sebab Anda harus tahu. Kalau Tuhan memberikan COVID-19 ini saja. Anda dan saya tidak dekat. Kita tidak going up. Lebih maju, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan bingung mau kasih apa lagi sama Timothy Roy. Supaya dia bisa lebih dekat sama aku. Kalau dia jauh dari aku, dia tidak selamat. Aku ingin menyelamatkan si Timothy Roy ini. Biar aku kasih lagi yang lebih dahsyat deh dari COVID-19. Yang betul-betul mengenai dia. Lah repot kan saya? Jadi saudara mesti tahu keadaan sekarang ini. Apakah tidak membawa saudara untuk go up? Untuk sungguh-sungguh lebih dekat sama Tuhan. Saudara, itu tidak baik. Ini saatnya untuk kita naik ke atas. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Ayo tangan saudara. Ini saatnya saya untuk naik ke atas. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi. Ini saatnya saya untuk naik lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya saudara diberi kepastian. Dia sudah memberitahu kepada Daud, oke, aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Tapi kamu go up, kamu harus naik. Majulah, go up, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saya mau tanya, umpama, misal, seandainya Daud merasa, aduh repot sekali. Aku bawa tentara ribuan Tuhan, suruh naik. Malah kelihatan Tuhan, bahwa kami itu naik, mereka semua bisa melihat dari jauh. Tuhan, saya kok enggak mau ya Tuhan, wegah. Itu bukan strategi jenderal yang baik. Saudara. Sebab kalau saudara tahu dalam strategi perang, itu harus tersembunyi dan senyap. Kalau bisa baju lorengnya itu sudah dilumuri dengan cat yang menghilangkan orang. Sekarang sudah ada teknologinya.
Sehingga saudara tidak tahu seseorang berjalan di samping saudara dan dia bawa pisau belati. Saudara, kenapa? Karena sekarang ada teknologinya untuk menghilangkan orang dengan cat yang khusus. Saudara yang kekasih, Tuhan nanti kelihatan semua Tuhan. Oh, dia tidak membantah. Memang ini strategi militer sangat kosok baline. Perintah Tuhan kok nggak bisa ya, nggak nyambung nih dengan aku sebagai panglima, sebagai jenderal tidak nyambung. Tapi oke, aku akan naik. Aku pasrah dan bersandar. Karena aku tahu selama ini kemenanganku hanya datang dari Tuhan Allahku saja. Itu sebab kalau saudara mendengar satu perintah yang berat, yang tidak masuk akal, ataupun yang aneh, saudara belajar untuk taat. Katakan, saya harus belajar untuk taat. Karena di situ kemenangan saya. Sebab kalau saudara mau taat dan dia berfirman, go up, sekarang naik ke atas, aku akan kasih mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau tanya, akankah aku memberikan kemenangan ke dalam tanganmu? Tak kasih ke dalam tanganmu. Ayo saudara, tangannya begini. Ke dalam tangan saya akan dicurai berkat, kemenangan, kebahagiaan, sukacita, proteksi, masa depan, hari tua, dalam nama Yesus. Ke dalam tangan saya, pagi ini saya menerimanya. Amin. Haleluya.